Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وسوء عمله. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Maksud muslimin jemaah salat subuh masjid Baitul Husna, semoga semua dalam keadaan sehat dan afiat, bukan dalam keadaan sehat wal maksiat. Agar kita sehat masing-masing. Semoga kita sedang ketaatan kepada Allah, dapatkan cucuran rahmat dan berkah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kini kita sudah berada di tahun 1447 Hijriah. Yang baru tahu kita. Itu berarti ya, masuk tahun 1447 Hijriah. Di bulan pertama, bulan Muharram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita istiqamah sampai wafatnya kita, sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran. Setiap Nabi berkhutbah, setiap Nabi memberikan tausiah, setiap Nabi memberikan tausiah, selalu membawakan ayat Allah dengan pesan kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan wafatnya kita semua dalam keadaan Islam, wafatnya dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Illa wa antum muslimun. Inilah pesan yang harus kita jaga. Maka di dalamnya adalah Islam yang berkaya, Islamisasi kita dan seluruh dimensi kehidupan kita. Yang inilah yang ingin keluar wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Jemaah sekalian, jika bertambah tahun, hakikatnya mengingatkan kepada kita semakin bertambah usia kita, semakin berkurang jatah umur kita. Mohon maaf, kematian semakin mendekati kita. Malaikat di surat ini meminta kita setiap saat waspada.
Dia apa ya antara hidup dan mati siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nabi-nabi yang mati kalau beri waktunya itu betul. Tapi jelas mati. Mudah-mudahan peluang kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita dan bisa maksimalkan. Bila kita sekarang ada di antara 12 bulan. Bulan pertama Hijriah adalah bulan Muharram. Di antara keutamaannya itu banyak. Ingatan dasar kita di Muharram ini akan peristiwa tidak boleh kita lupakan untuk peristiwa hijrahnya bila Nabi Muhammad SAW bersahabat dari Mekah Al-Mukarramah Madinah Al-Munawwarah. Mana saat kita masuk Muharram bulan pertama, kita mengingat kembali peristiwa ini, sehingga kita berupaya maksimal untuk berhijrah. Ini yang dimaksudkan hijrah secara maknawiya. Pada kata hijrah kata Rasulullah, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Jadi orang disebut orang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana Allah kata si mausul sangat komprehensif, sangat luas, apa saja. Mudah-mudahan di bulan Muharram awal tahun baru Islam ini kita berupaya meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah sekecil apapun pada suatu yang diletakkan dalam jahiliyah dan Islam yang kebiasaan dilakukan oleh orang jahiliyah seperti jahiliyah kepada cahaya nilai-nilai yang suci, yaitu yang datang dari Allah, agama Islam. Amin. Amin. Martabat istilah kita. Jadi pantun dari yang cakap itu. Kalau tidak kompak tidak dilanjutkan. Setuju? Setuju, alhamdulillah. Saya dengar setuju sampai di sini ceramahnya. Setuju selesai Pak? Jadi keutamaan Muharram bagian daripada bulan ya, awal dari tahun baru, awal dari tahun baru Hijriah. Mudah-mudahan kita lebih baik. Yang kedua adalah saya mulai bulan Muharram memiliki keutamaan di antara keutamaan musyrik kita dengan adalah termasuk dari Syawal, termasuk dari bulan-bulan huruf, bulan haram. Apa artinya bulan haram? Bulan suci, bulan mulia. Di mana ada bulan suci, ada juga tempat yang suci. Haramain anak disucikan oleh Allah, dua tempat yang disucikan. Ada ya, masjid juga ya, masjid yang disebut masjid awal itu siapa di Mekah ya? Masjid Haram.
dalamnya memiliki sesuatu yang khusus. Tempat itu Allah kehendaki memiliki lebih susah makan. Allah muliakan tempat itu memiliki keutamaan. Bagaimana kita saja tidak berubah, kita di sana, ya, semangat loh ibadah. Jawab. Mesti jadi cara ceramah ya. Jadi ini ya. Jangan sampai penceramah ini ngomong sendirian. Semangat loh Bapak Ibu. Allah semangat. Ini mesti loh. Kita saat di sana pasti kita rasa takut. Tak orang bicara sesuatu yang menakutkan yang diharapkan. Maka yang diharapkan sesuatu yang mainan haram subhan, apalagi sampai diberi sebagai kita takut luar biasa, takut meninggalkan dosa, takut berbuat dosa, meninggalkan dosa. Semangat sama, takut berbuat dosa. Betul nggak Pak? Apa alasannya mereka? Alasannya adalah tempat itu tempat yang suci, tempat yang mulia. Di mana siapa yang berbuat amal kebaikan, Allah Subhanahu wa taala lipat ganda. Siapa yang berbuat kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan sanksi hukuman iqab yang lebih berat. Oleh karena itu saudara sekalian, sebagaimana tempat itu dikehendaki mulia, suci, tempat suci. Di saat Allah berikan kepada kita belum kesempatan bisa menikmati ibadah haji dan umrah. Bila sudah turun haji, kalau naik haji, ini turun haji. Ya maaf, teruslah ada turun haji, naik haji, ini turun haji. Jarang, dan turun haji itu jarang. Pasti melakukan ibadah tersebut tidak ada pernah kata untuk salah, selesai berat. Dia pasti ingin kembali merasakan bagaimana nikmati ibadah. Bagaimana dengan saraful zaman? Ada keutamaan berdiri waktu yang Allah kehendaki di dalam yang memiliki keutamaan yang saat kita melakukan amal ibadah di dalamnya tentunya memiliki kelebihan dan kelebihan di waktu-waktu yang tidak bulan-bulan mulia. Nah, karena itu ya sekalian, keutamaan kedua sering kita dengar. Bulan Muharram ini termasuk dari 4 bulan haram. Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, posisinya ayatnya ada di pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah ini Quran Usmani, disebut pojok. Beda-beda yang bukan depan, mungkin beda posisi ayat. Ustaz, kalau posisi ayat Ustaz, posisi Quran aja lupa saya tahu di mana. Kisah disebutnya lagi. Sekarang ada Ustaz
Surat apa Bapak Ibu? Surat At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qadirul musyrikina kaffah kama yuqatiluna kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan di sisi Allah SWT ada 12 bulan. Sudah menjadi, ya, sudah mencatat di Lauhul Mahfuz kitab Allah SWT ciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dan ada 4 bulan-bulan haram. Sering kita dengar ya? Betul Pak? Bapak Ibu sering kita dengar? Sudah semakin hafal kan insyaallah. Kita lebih dalam. Ada 4 bulan haram dari 12 bulan. Nabi katakan 3 bulan berturut-turut, yaitu dari salah satu tawaliyah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Satu Rajab bulan Rajab itu bulan yang antara bulan Jumaditsani dan Sya'ban. Jadi kita sekarang posisinya ada di termasuk 4 bulan haram. 4 bulan mulia, 4 bulan suci. Dan itu kami ketika penetapan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian melindungi diri kalian di bulan tersebut. Berbuat aniaya terhadap diri kita sendiri, berbuat maksiat, berbuat dosa di 12 bulan dilarang, tapi lebih ditekankan di 4 bulan haram. Dan ini menjadi hujah yang sangat kuat bahwa amal-amal yang dikerjakan saat dia melakukan pelanggaran, dosa, menzalimi diri sendiri, maksiat kepada Allah SWT, itu jelas melarang, menandakan bahwa sebagaimana orang yang melakukan maksiatan, menzalimi diri sendiri di bulan di tempat yang mulia, di tempat yang suci, dia akan diperdagangkan sanksi hukuman. Demikian juga di bulan-bulan. Mafhum mukhalafahnya arti amal kebaikan yang dikerjakan maka akan diperdagangkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita lebih semangat lagi di bulan Muharram, ya. Kalau kita di tempat suci, tempat mulia, begitu semangat. Kita di bulan-bulan itu semangat juga Bapak Ibu. Semangat luar biasa. Ini jelas sekali. Harusnya itu ada semangat. Allah SWT berikan, ya, sesuatu yang lebih di bulan ini. Dan ketiga, dengan alasan yang lebih kuat lagi dari hadis Nabi Muhammad SAW, mengesahkan Imam Muslim, itu sering kita dengar pada hadisnya afdal sholat ba'da sholat fardhu wa sholat lail. Afdal siyam ba'da Ramadan syahrullah Muharram.
Jemaah sekalian dimuliakan Allah. Nama utamanya luar biasa. Sampai Nabi yang menyampaikan saat awal hijrah dengan hadis yang sangat familiar kita dengar, ya Yohanes dan Safira Bismillah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadkhulul jannata bisalam. Subhanallah. Dengan siap bahkan salam, berikan makan, berikan silaturahim, sholat di waktu malam ketika orang lain sedang tidur. Bukan berarti ada orang tidur di situ kita sholat di sini. Sholat begitu maksudnya. Saat orang lain orang tidur di waktu sholat malam, karena sekitar utama sama Rasulullah kata Rasulullah jannata bisa surga sama. Mudah kita di sisi Allah. Katakan ya terus hidupkan salat malam itu yang sunnah masalah. Itu dua kita sudah utama dari puasa salat Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Nasrullah itu di bulan Allah, ini disebut bulan Muharram. Allah mengidofahkan bulan Muharram ini dengan Syahrullah. Kata Syahrullah dari bulan Allah. Ini istimewa ketika disebutkan bulan Muharram disebut bulan Allah, Syahrullah. Suatu yang disadarkan, didofahkan kepada Allah SWT, berarti sesuatu itu bermaksud yang sangat istimewa. Baitullah artinya apa Baitullah? Rumah Allah. Istimewa kan Baitullah? Luar biasa. Di sini termasuk disebut Baitullah. Rumah Allah kita artinya tempat itu ya disadarkan kepada Allah adalah tempat yang terbaik. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kata innama ya'muru masjidallah amal billahi. Sebenarnya saja orang-orang yang masjidallah yang memakmurkan masjid Allah termasuk kita semuanya ya. Para pemakmur rumah Allah di masjid ini, saksikan semua orang beriman kepada Allah pada hari akhir. Jangan sekalian, masjid Baitullah kemudian ada nama Allah, mana Allah, unta Allah. Ayat surat Asam ya, surat Asam. Allah tidak untanya Allah yang tidak boleh disembelih, ya. Itulah surat Asam itu kemudian ayat surat Asam. Nama Allah itu sedia ada dulu Allah dan wali dulu dan fasallah wala yahafu. Dari ayat ini kalau kita lihat kaumnya Nabi, kaumnya Nabi siapa? Itu kaumnya namanya kaum siapa? Ceramah aja dulu. Yang dikenalkan gitu ya. Siapa namanya kaum Nabi itu? Tahu? Hah? Nama Pak. Kaumnya Nabi itu tahu tak? Tahu kan? Tidak
yang saya dimuliakan Allah, istimewa kemuliaannya. Muhammad ini karena yang disebut oleh bagian Nabi adalah bulan Allah SWT. Sehingga keutamaan di dalamnya kita melakukan suatu yang diperintahkan oleh Allah SWT menjadi nilai yang sangat utama. Ada puasa, kita puasa. Sebelumnya saat lagi di Mekah sudah melakukan puasa di bulan Muharram, khusus disebut puasa surat berarti hari ke-10 di bulan Haram, puasa Asyura puasa dari ke-10 dan Nabi Muhammad SAW mati menjadi kafarat penghapus setahun yang telah dosa-dosa. Nabi melakukan di Mekah Al-Mukarramah. Begitu hijrah, baginda Nabi melihat ada sekelompok Yahudi yang ternyata di hari ke-10 dari Asyura di bulan Muharram tidak berpuasa dengan alasan mereka yaitu mengingat kembali akan peristiwa sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatan Nabi Musa dan pengikutnya dari kejaran Raja Fir'aun. Di mereka berpuasa di tanggal ke-10 di bulan Haram yang disebut Asyura. Nah, kalau dia bilang bulan Haram itu bulan Surah ya. Jadi tadi yang bilang mereka kalau bulan ini dikatakan, hati di bulan ini, dia bilang bulan Zulqa'dah katanya, hati ada serangkai waktu bulan ini. Mohon maaf ini sebagai keyakinan yang ada di masyarakat yang seharusnya Allah dan Rasul memuliakan bulan ini, justru sebaliknya. Sekarang dia disebut tanggalnya. Nomornya sebenarnya nomor yang bersiap, ada yang bersiap. Asal dihindari nomornya apa? Di mana ya? Emang wilayah keyakinan memahami wilayah kita sudah masuk wilayah keyakinan. Asal tidak tipis. Apa masalahnya begitu bermasalah pada sisi tidak iman. Seharusnya apa? Sebenarnya Allah memuliakan, Rasulullah memuliakan, kita bisa memuliakan. Selain itu ada kain semua. Termasuk keyakinan finansial, sekolah, apa. Jadi sekarang yakini betul bahwa kita orang beriman, umat Rasulullah Muhammad SAW yakin Allah SWT memberikan masuk di antara bulan-bulan suci bulan haram adalah Muharram. Jadi jangan sampai kita berkeyakinan sebaliknya. Ini mohon maaf nih berbeda. Mohon maaf nih. Kita dulu saya orang Jawa. Ketika ingin menyampaikan sesuatu apalagi kepada orang yang lebih tua dari kita, apalagi orang tua kita, tentunya dengan cara yang baik. Cara yang baik bagaimana? Kita sulit keyakinan dulu. Nah ini benar-benar dari Sabtu, boleh Sabtu. Ini saya coba lama-lama dapat sedikit malah hari Sabtu. Ternyata alhamdulillah puji Allah sekarang. Dari Sabtu apa ya? Bapak saya tidak marah, mertua tidak marah, tapi sekaligus ada pembelajaran. Di rumah Pak Dede ya, ini ada Al-Quran langsung terima dengarkan. Jadi orang itu dengar, udah ngajar ya.
paham semua kan? Yang pertama menitis sesuatu yang diyakini turun temurun di ilawah Allah. Ilawah Allah katanya sendiri. Saya kata orang ini bin ya, boleh. Ini apa? Mulai sekarang ini dalilnya sudah jelas. Inilah syarat Allah. Bulan Allah masih tahun yang 36 disebutkan ini adalah masuk bulan yang mulia yang suci. Justru ya kenapa mulia ibadah yang sebagainya termasuk kita kan sangat luas ya, termasuk ibadah tadi maaf menikahan anak ibadah kan ibadah itu ismu jami'un kulli ma yuhibbullah wa yarda minal aqwali wal af'ali al-dhahirah wal batinah. Inilah ibadah yang disebut secara umum. Ibadah itu sebuah nama yang cakupannya ya, setiap apa saja yang Allah itu senang, Allah itu ridho, baik itu perkataan atau perbuatan, baik itu yang zahir ataupun yang tidak nampak batin, yang sangat menentukan bahkan batin di kita. Batin, ya menentukan Pak. Kalau isi kita kan kelihatan begini nih, gantung pada isi hati Pak ya. Kalau yang benar pasti jadi milik ibadah Pak. Oke Pak? Halo? Tergantung Bapak nih, saya duduk kayak enak di sini. Kalau saya belum selesai ngomong, masa saya pulang, misalnya. Tapi guys, kalau semuanya karena Allah Pak Bebe ya. Amin. Nanti yang di hati ditentukan. Ya, Pak Bebe ya. Ibadah itu juga ini. Alhamdulillah, Bapak. Di pagi ini sangat. Tapi kalau Bebe bilang Allah, masuk keyakinan adalah masuk wilayah atas itu people, bukan wilayah hati. Baik, termasuk keyakinan tadi ya. Ya, maaf, masih kalau masalah luhur-luhur kayak maaf nih. Saya suka jadi masa begini ya. Maaf kayak kalau masuk kuat, ya ada dalil yang jelas. Mudah-mudahan kita bisa menerima gitu ya. Ini saya fanatik banget kan. Fanatik banget. Jadi maaf nih, karena dia ini memang dia sangat keyakinan. Pasti dalam hati kita sudah hujan. Oh ya. Kalau artinya apa tuh? Hati. Kalau hati-hati. Dasarnya mantap ya. Jadi Bapak kalau berangkat kerja Pak, kalau di jalan Pak. Ini bahasa memaksakan. Ini kembali jadi satu. Di mana puasa 10? Ya, tanggal 10 di bulan Muharram puasa Asyura sebagai 10. Saat kami melihat sekelompok orang-orang Yahudi berpuasa, mengingat akan peristiwa yang terjadi di sana, Nabi Musa alaihissalam kalau Allah dan para pengikut. Ternyata kami melakukan kami berhari-hari lebih berhari-hari. Makanya Nabi ingin berbeda dengan orang-orang Yahudi, ingin menyisiki kebiasaan apa yang dilakukan orang-orang yang disebut Alkitab Yahudi dan memahami masalah. Allah itu selalu ingin beda dengan mereka. Nabi sudah azab untuk kalau diberikan umur nanti akan puasa di hari ke-9 Muharram. Itu sudah betul Tasukah. Tasukah artinya hari yang ke-9 bulan Muharram. Ini beda. Ternyata Nabi belum sampai di tahun berikutnya, ya, sampai ini puasa. Ya, dari 9 tidak terwujud. Tahun ini menjadi sunnah harus jadi ditapati Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berusaha puasa tanggal 9-10. Kalau
10 ya. Ada yang mengatakan tanggal 11 saja. Ini masih dari perdebatan. Paling kuat memang tanggal 9 dan 10. Walaupun bahkan ada yang dari tanggal 1 ya tidak ada orang. Karena bisa jadi ya mungkin ingin mengamalkan ya sunnahnya puasanya dari awal sampai tanggal 10. Atau ada yang boleh selang Senin puasa Daud ya. Saya puasa saya tidak itu juga bagus ya. Tidak ada dalam sholat Daud. Saya sholat sehari tidak ada. Itu sholat Daud. Komisi itu bagus. Paling penting 9 dan 10. Silakan. Jamaah sekalian juga Allah Subhanahu wa taala betapa syahrullah bulan yang didefakan kepada Allah ya. Beliau ungkapan Rajab al-Habal Allah adalah ungkapan yang harus menjadi perhatian kita dalamnya puasa yang ada di bulan Muharram memiliki ungkapan yang luar biasa. Bahkan sebelum Allah turunkan perintah puasa di bulan Ramadan, puasa di tanggal 9 wajib dilakukan, wajib. Setelah mulai ini baru jadi sunnah muakkadah. Karena itu terus sekali kita utama yang sangat besar, mudah-mudahan kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Dan di antara dari ini yang menjadikan bagaimana kita mengenal kembali peristiwa yang ada, peristiwa yang terjadi di bulan Muharram ini. Di antaranya adalah saat ya bagaimana orang Yahudi tadi menyebutkan bagian dari syukur atas selamatnya Nabi Musa. Makanya ulama kita mengerti bagaimana keutamaan dikaitkan dengan peristiwa ini. Dan Nabi semua kaum muslim lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa. Rakyat itu berhak. Bagaimana kisahnya yang terjadi di Muharram itu? Di antaranya kisah penyelamatan Nabi Musa. Ya, di saat falamma ashabu Musa inna kita para pengikut Nabi Musa, sungguh mereka itu sudah mengatakan kami bakal disusuk, kami bakalan ketangkap dihabisi sama Fir'aun dan pengikut. Jadi mereka Nabi betul apa yang dilihat. Kalau Fir'aun dari belakangnya, kalau tentaranya yang hebat, depannya lautan, dasar kita orang harapan kita habisnya udah habisnya. Akhirnya kita tidak. Ya Bapak, apa yang terjadi? Ibu saya bilang apa? Kalau saya sekali-kali tidak ingin sekali berharga ya Bapak Ibu, keyakinan yang sangat kuat bahwa pasti kondisi seperti itu yang luar biasa. Belakang mati, ke depan gelap. Bahasa secara otomatis ketika kita manusia. Tapi tidak ketika orang yang beriman kepada Allah SWT. Utusan Allah Nabi Musa alaihissalam yakin sekali dan tidak. Inna ma'iya Rabbi, sesungguhnya Tuhanku Allah ma'i bersama. Ini Tuhan bersama. Bapak Ibu, kita yakin semua sedang menghadapi sesuatu yang Allah berkaitan. Jawab. Masyaallah. Mereka sendiri berjodoh deh. Nanti saya baru satu lagi. Saya sekitar 10 kisah lagi. Bismillah. Nggak tahu sudah berapa lama. Yang tulis siap. Siap pulang maksudnya. Sama yang bisa pulang kita. Bapak Ibu siap. Dan sahabatnya juga siap. Jemaah. Jemaah.
Itu otomatis habis. Kami tidak. Saya yakin Allah kasih jalan, Allah kasih petunjuk. Karena itu masalah kurang yakin. Apa iya apa tidak? Apa yang terjadi? Benar nggak? Benar kan? Yang terjadi kemudian Allah SWT memberikan wahyu petunjuk kepada Nabi Musa. Ya, kalau kasih jalan itu bisa ya menyeberangi lautan. Ya kan saya angkat di sini ya di penghujungnya. Kemudian ya terbelah lautan. Setelah itu apa? Fir'aun dan bala tentaranya ya mengejar belum sampai ke daratan. Apa yang terjadi? Allah SWT kemudian mengembalikan lautan kembali seperti semula. Habis ya. Ini Allah selamatkan Nabi Musa. Fir'aun tenggelam, kemudian disebutkan dalam Al-Quran, "Wajawazna li bani Israil al-bahr, asbahahum Fir'aun wa junuduhu wahyan wa 'adwa hatta idza adrakahu dan kami memberikan dari suatu yang kita selalu selamatkan, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan para tentaranya. Hendak menganiaya, menindas mereka. Hingga bila Fir'aun sudah sampai di tenggelam, tengah-tengah tenggelam, dia apa? Ya, lalu mengatakan qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana muslim. Jadi setelah taharruku itu sudah sampai nafas sampai kerongkongan baru beriman. Bedanya di mana? Dengan berimannya dalam sininya Raja Fir'aun. Kalau bukan sininya Raja Fir'aun yang menyebut Allah amantu birabbi Musa wa Harun, disebut nama kami beriman dari Tuhannya Nabi Musa dan pihak kepada Allah. Disebut nama Nabi Musa. Di sini disebut siapa? Allah. Tuhan. Disebut Tuhannya yang disembah oleh Bani Israil. Tidak disebut Nabi Musa. Apa rasanya? Apa rasanya? Musa sakit kucingnya kalau baru satu baca 10 kali baca apa ya? Jadi kalau itu kemana? Suatu sakit bencinya ya, kalau kita bilang sakit bencinya si Fir'aun kepada Nabi Musa. Dia beriman di penghujung kematian sudah sekarang rumah. Orang sudah sampai kelompok
di bulan Muharram antara 10 bulan Syawal. Maksudnya kita bisa tidur, bisa lain, ya, bisa menjadikan peluangan kita, ya, atas ya, peluang supaya diberikan pada bulan antara bulan yang suci bulan mulia ini, ya, mudah-mudahan dengan tausiah sekat yang akan semakin kuat iman kita. Bagi kursinya bertambah kualitas amal yang kita lakukan. Inilah pertama ketika kita kesempatan saat ini. Pertama ini saat kita kesempatan jangan sampai dilewatkan kecuali untuk suatu yang bernilai amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Karena pada saat hebat seluruh manusia telah ya. Kalau sudah mendapat balasan di sisi Allah, apalagi bukan, ya, maaf, apalagi bukan amal-amal kebaikan yang dikerjakan, maka justru sebaliknya, tentunya melakukan salat itu menjadikan dia ingin untuk bisa semua kesempatan dijadikan untuk beramal kebaikan. Salah satu contoh dari pelajaran berharga buat kita di penghujung proses singkat ini. Walau siapa menjadi diri, ya. Kemudian saat tadi Rasul Allah siap melihatkan kepada mereka di sisi Allah atas perbuatan itu, mereka menuduhkan, kemudian dibalas oleh Allah atas perbuatan itu. Mereka baru mengatakan, biar kami telah mendengar, kami telah melihat, kami mendengar, kami telah melihat. Kembalikan kami. Kenapa? Kalau bisa kembali, nah, amal soleh kami ini beramal soleh. Inna mungkin sesungguhnya kami yakin setelah dilihat. Ini namanya ilmu yakin. Udah tahu balasannya di sana baru. Saya yakin dah betul ini. Tidak benar. Sampai dengar saya dah lihat. Jangan sampai terlambat. Setelah dia baru yakin. Kita ada hakul yakin, ada ilmu yakin. Hakul yakin mereka yakin semua yang datang dari Allah itu adalah kita yakin benar. Hakul yakin ada yang bukan. Mudah-mudahan kita termasuk oleh hakul yakin. Pasti tidak ada seberapa. Pasti ada surga dan neraka dan balasan. Pasti ada Allah SWT menolong kita. Pasti. Benar Pak? Ada ilmu yakin. Kata ilmu ada. Setelah dia ngerti berilmu tahu baru dia yakin. Pertama. Mudah-mudahan kita orang-orang yang yakin sama Allah ini pertama kita yakin. Amin. Jangan sampai udah sampai lihat baru yakin. Jadi jauh sekalian kesempatan kedua berharga bulan yang mulia ini, mudah-mudahan kita bisa maksimalkan untuk membekali diri kita dan jauhkan dari perbuatan dan dilarang yang maksudnya tentunya apabila melakukan suatu kesalahan dosa yang kita kerjakan, maka sebagaimana di antara para ulama kita menyebutkan diterimanya doa taubat dari Nabi Adam alaihissalam termasuk di bulan Haram terkait di 10 surah itu. Terkala dengan Rabbana dalamna anfusana wa inna taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tentunya kita sekalian, ya, Nabiullah Adam alaihissalam, ya, doa itu bersama istrinya kata Rabbana kami dalamna kami itu
saya. Setelah itu mudah-mudahan keluar semua hari bulan yang berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang mulia, ya, kita maksimalkan, ya, agar kelak, ya, tidak terjadi penyesalan yang akan terjadi, ya, ketika orang tidak memaksimalkan peluang itu. Ya, jemaah yang ditanyakan tidak ada, alhamdulillah, subhanallah, ya, bukan dari kalian, bunyi sebenarnya tanya memang ceramah sudah. Ada saya juga ada yang bertanya, tidak ada, alhamdulillah. Ada, alhamdulillah. Tadi tanyanya Ustaz kapan selesai ceramahnya? Sekarang belum selesai. Belum ya, cukup ya. Kalau dasar sebenarnya cuma dia punya harus ikuti waktu. Kita ada waktu pendekatan materi ya, pendekatan materi yang selesai. Baik, Bapak Ibu, kita tutup ya dengan doa. Semoga apa yang kita lakukan Allah ridho, ya, Allah terima, semoga sebagai kita kelak, ya. Dan Allah SWT sebagaimana memudahkan bagi kita di bulan-bulan yang sangat istimewa ini kita bisa maksimalkan, ya. Allah SWT selalu petunjuk kepada kita, taufik dan hidayahnya untuk bisa terus istiqomah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wazidah, alhamdulillah, bersyukur. Alhamdulillah, ijabah, ijabah, bersyukur. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana la anfusana illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana waghfir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat إنك سميع قريب مجيب دعوة لا يقضي الحاجة. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفو بنا اللهم نسألك نافعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو لا تحب العفو فاعف عنا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. زوجاتنا قرة أعين وجنة الإمامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عز يا غفور يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العفو بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.